Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang pembelajaran 5 halaman 150 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, gunakan playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dilihat ya. Link efektif untuk laptop atau komputer. Bagi yang HP langsung saja di tab ya di sini Insight Chamber di logo ini atau di namanya, masuk ke dalam channel lalu cari kelas 3 buku tematik. Ini adalah nama playlistnya ya. Nah, di dalamnya ini isinya. Oke, kita sekarang akan bahas pembelajaran 5. Oke, hari ini Benny kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Abang Andi. Dia adalah saudara sepupu Benny yang berada di Jepang. Jepang ini adalah negara yang sangat maju ya, memproduksi banyak peralatan telekomunikasi. Ya, sekarang yang maju telekomunikasi Jepang dan Cina. Ya, beberapa waktu yang lalu ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surel kepada ayah. Benny membacanya melalui komputer milik ayah. Bacalah isi surat yang ditulis Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju, manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini cara tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku, sampaikan salamku untuk Bibi dan Benny. Katakan pada Benny kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Diskusikan dengan temanmu ya, dengan berkembangnya teknologi informasi ya, teknologi ya, komunikasi. Kita biasa TI ya, teknologi komunikasi di sini. Teknologi informasi ya, teknologi di sini komunikasi, kita ikut aja komunikasi. Ini komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Bisa dilakukan dengan mudah dan cepat ya, atau kita menyebutnya real time ya. Kita bisa berkomunikasi melalui ponsel ya, dan atau komputer, baik melalui tulisan ya, tulisan, suara maupun video. Melalui tulisan kita biasa menyebutnya chat ya, tulisan itu chat ya, atau SMS ya, suara atau email ya. Tulisan itu bisa chat, bisa chatting ya. Chat itu ngobrol melalui WA, atau kita bisa email, bisa juga kita melalui chat atau SMS. Kalau melalui suara kita menyebutnya video call, voice call, voice chat. Ini sebagai tambahan aja ya.
Ini sebagai tambahan aja. Kalau melalui video, nah kita bisa melakukan video call. Video call. Nah, seperti itu. Ini sebagai tambahan informasi. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama ya. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam teks atau bacaan atau ide pokok. Berarti ya biasa ya, pokok informasi biasa kita sebutkan ide pokok. Ya, berasal dari ide pokok. Adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Tuliskan informasi penting ya yang kamu temui dari surat yang kamu baca. Ya, jadi kita membaginya menjadi 4 ya. 4. Jadi yang tengah ini adalah judulnya. Judulnya adalah surat ya. Surat Bang Andi ya, surat Bang Andi. Di tengahnya sini kita bisa menuliskan surat Bang Andi. Bang Andi ya. Surat Bang Andi. Nah, nama panggilan pakai huruf B besar ya. Surat Bang Andi. Nah, kemudian di sini ada paragraf pertama ya, kemudian di sini ada paragraf kedua. Ya, paragraf kedua, terus di sini ada paragraf ketiga, ya, ada 3 paragraf yang ada di sini. Nah, kita lihat sekali lagi. Oke, ada 3 paragraf. Kita akan cari tahu informasi penting ya. Yang pertama, ya. Paman, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberi kabar bahwa Bang Andi akan pulang tanggal 17 Agustus nanti. Itu intinya. Ya, Bang Andi akan pulang tanggal 17 Agustus nanti. Bang Andi akan pulang pada tanggal 17 Agustus. Nah, ini bertepatan dengan hari kemerdekaan ya. Nah, ini kemudian teknologi semakin maju, manfaatnya banyak sekali ya. Ya, walaupun di Jepang bisa berkomunikasi dengan Indonesia ya. Bang Andi bersyukur dengan kemajuan dan teknologi informasi ya. Teknologi komunikasi. Bang Andi bersyukur dengan kemajuan teknologi komunikasi ya, sehingga memudahkan komunikasi ya. Kemudian di sini ya, informasi kedua ini, informasi ketiga ya, banyak. Nah, teknologi komunikasi ini banyak manfaat ya. Ya. Banyak manfaat yang didapatkan dari perkembangan teknologi komunikasi. Ya, ini informasi berikutnya. Banyak manfaat ya dari berkembangnya teknologi komunikasi ya, yang pada intinya adalah ini kalimatnya lebih enak. Komunikasi apa, dilanjut aja deh. Komunikasi yang intinya komunikasi menjadi lebih mudah ya. Biar tidak terlalu panjang, saya ganti kalimatnya gini aja.
Maaf ya, harus saya ulang. Saya ada ide yang lebih bagus, ya. Komunikasi ini tidak bisa saya back lagi, saya hapus saja. Komunikasi sekarang tidak dibatasi oleh jarak ya. Komunikasi jarak dan waktu. Komunikasi tidak terbatasi oleh jarak dan waktu. Artinya kita bisa berkomunikasi kapan saja dari mana saja, ya. Terus banyak pilihan, banyak cara untuk berkomunikasi. Bisa dengan email, ya ini. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi, ya. Ini yang keempat. Ya. Beragam cara, beragam pilihan cara untuk berkomunikasi. Ya, ini contohnya misalnya lewat tadi saya terangkan ya, bisa lihat chat, bisa lewat teks, surat, bisa suara atau gambar atau video. Ya, video call. Kalau ini voice call, ini bisa SMS, chat, dan lain-lain. Ya. Nah ini ya, informasi penting yang kita dapatkan dari surat Bang Andi. Akhirnya Benny dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Anata wa dari desu ka? Watashi wa Benny desu. Namanya adalah Aito. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya Indonesia. Bang Andi mengajak Benny menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Ya, wah. Panggung pameran terletak di atas lantai atas keramik berbentuk persegi. Gitu caranya Aito ngomong bahasa Jepang. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Nah, kita akan menghitung. Amati pada lokasi pameran berikut. A. Pameran budaya Jawa. Ya, ini budaya Jawa. B. Pameran budaya Sulawesi. Yang C adalah pameran budaya Sumatera, D pameran budaya Kalimantan, ya, E pameran budaya Papua dan Maluku, dan F pameran budaya Bali, NTB dan NTT. Ya. Nah, kotak-kotak persegi itu dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Ya, seperti itu ya. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Ya, pada gambar di samping satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Ini satu satuan panjang dari sini ke sini. Ya, satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 satuan panjang. Betul ya. Berdirilah pada lantai yang telah diberi tanda menggunakan tali oleh gurumu. Tali tersebut akan membentuk bangun datar. Tali yang membentuk bangun datar menunjukkan keliling dari bangun datar. Ya, kita akan hitung kelilingnya ya, hitung keliling dari berbagai bangun datar di bawah ini. Ya, kita mulai dari sini namanya berkeliling, kita hitung ya. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. Ya, sampai sini. Kalau kita hitung ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya, 18, 19, 20, 21, 22. Loh kok 23 cuman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini 12, 13 enggak teliti Pak Ali tadi hitungnya ya. Nah, memang ada ketidaktelitian, jadi harus hati-hati. Ya, seharusnya ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya, 20, 21, 22, 23, 24 ya, betul ya. Jadi ada 24 ya. Jadi untuk berikutnya caranya sama ya. Kita mulai dari sini, langsung saja kita hitung 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 satuan. Ya. Kita hitung lagi. Ya, yang ini mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Kita mulai dari sini. Mulainya nggak harus dari situ juga sih. Mau mulai dari sini juga boleh. Ya. 1, 2 ya. Dikasih bulatan biar teliti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ini kita mulai dari sini misalnya. Dibalik juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 satuan. Kemudian di sini akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Wah, ini panjang sekali. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54. Memang banyak ya. 54. Bisa kita tebak lingkar-lingkar misalnya ya. 54. Oke. Benny menemani Bang Andi dan Aito untuk mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan Indonesia. Mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Ya, tarian Jawa yang mulai terutama Jawa Barat, ya. Dan Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur, wah sudah mulai patah-patah. Bali lebih patah-patah lagi. Oke. Amati contoh ragam budaya Indonesia berikut ini. Wah, dari pakaiannya aja sudah wah bermacam-macam. Banyak sekali loh ya pakaian daerah Jawa ini. Sampai menghafalkannya itu Pak Ali kesulitan. Ya.
Paling-paling Pak Ali hafalnya itu yang Jawa ya, Kalimantan ini cepat hafal ini Kalimantan yang mudah sekali dikenali. Ya ini juga Kalimantan, ada 3 Kalimantan ini. Ya, ciri khasnya Kalimantan mudah, dia tanpa lengan dan ada tamengnya ini yang bikin. Terus ada hiasan ini apa? Burung, bulu burung. Papua juga mudah dikenali. Ya, Papua mudah dikenali. Ya, seperti ini. Ya. Ini Papua loh ya, mudah dikenali. Papua ini, wah ini Betawi ini. Madura, maaf, dari bajunya lihat ada baju sakerahnya. Kok Betawi, Madura. Jadi memang ada ciri khas tertentu ya, ciri khas tertentu yang mudah dikenali. Yang lain sih ada, selalu ada ciri khasnya ya, ada ciri khasnya. Kadang-kadang yang mirip itu loh yang bikin susah itu, yang daerahnya berdekatan. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Lebih tepatnya 17.000 berapa? 636 atau nggak salah. Atau 363 ya. Pokoknya lebih dari 17 ya. Bukan sekitar ya, lebih dari 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Ya. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketika Pancasila menjadi landasan, kita selalu hidup rukun, ya. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini ada pada kaki burung Garuda dalam pitanya itu yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Ya. Semboyan kita ini ditemukan pada lambang negara Indonesia burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda namun semua saling menghargai, walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari. Pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Ya, hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Ya, diskusikan makna Bhinneka Tunggal Ika. Oke, bersama teman-teman. Cari informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa temanmu. Ya, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalnya nama Ali, suku bangsa Jawa, suku budaya khas daerah, suku bangsa, suku budaya khas daerah. Ini maksudnya apa ini? Suku budaya khas atau budaya mungkin ya, budaya khas daerah ya. Suku budaya Jawa, suku Jawa, ya. Mungkin budaya khas daerah, misalnya tari ya, tari remo misalnya, tari remo ya. Misalnya Pak Ali juga punya teman namanya Brodin ya, dari Madura ya. Madura itu punya budaya khas misalnya karapan sapi. Ya, ini lomba balap sapi. Ya. Pak Ali misalnya punya teman lagi namanya Komang. Ya, suku bangsa Bali. Nah, budaya khas daerahnya itu adalah misalnya orang Bali itu ada upacara adat misalnya upacara ngaben ya, upacara ngaben. Budaya khas daerah misalnya upacara ngaben. Ya, ini upacara khas pemeluk agama Hindu. Ya. Terus Pak Ali punya teman misalnya budaya khas suku bangsa dan budaya khas. Ya. Misalnya mana lagi ya? Dan budaya khasnya Batak. Budaya khas Batak itu apa ya? Yang khas. Oh, ini aja budaya suku Tengger. Ada upacara Kasodo. Nah, sebenarnya suku bangsa juga, suku bangsa. Nama misalnya Budi, ya, suku Tengger.
Nah, di sana ada ini upacara kasada. Kasada. Nah, misalnya lagi suku bangsa suku daerah Bandung, Sunda di sana ada tari ya, jaipong ya, dari Sunda ya. Nah, Sunda. Nah, ini ada tari jaipong contohnya. Budaya khas bisa apa saja, bisa tari, bisa makanan ya, tari jaipong. Misalnya nama yang khas di sana misalnya endang, ya nama khas ya. Oke, ini contoh ya, sekedar contoh. Ini budaya Jawa, ini khusus Jawa Timur ya, dalam tanda kutip Jawa Timur ya. Tari remo, pagelarannya ludruk ya, Jawa Timur. Di daerah lain beda lagi ya. Nah, ini kalian tanya, cari teman ya, dari teman ya. Nah, ini suku bangsa dari teman-teman kalian, coba ditanya satu-satu ya, dari suku bangsa mana. Cari informasi mengenai suku dan budaya khas daerah tempat kamu berasal. Apakah adat kebiasaan daerah sama? Ya beda. Presentasikan hasil pengamatanmu pada guru. Orang tua mengajak siswa untuk mengunjungi museum atau pameran yang menampilkan ragam budaya Indonesia agar siswa dapat mengenal berbagai macam budaya. Ya, nah, pembelajaran 6 ini adalah globe. Ya, mereka sedang melihat globe atau miniatur bola dunia. Bola dunia. Ya, globe. Udin, Edo, Siti, Dayu, dan Penny sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia atau disebut globe. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Ya, Siti bertanya pada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar Indonesia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Ya, kalau yang dari Jepang itu Line itu dari Jepang. Ya. Nah, Line ini dari Jepang. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel. Ngunduhnya lewat App Store. Saya rasa kalian sudah paham tentang hal ini ya. Tablet atau komputer, dalam ponsel, tablet atau komputer yang termasuk dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Kalau yang buatan Jepang ini adalah ini ya, Line ini buatan Jepang. Ya, kalau Facebook sama WhatsApp ini satu perusahaan ya. WhatsApp, Facebook, Messenger ini satu perusahaan semuanya ini ya. Satu perusahaan semuanya ini. Jadi yang lain itu ada Line, ada Telegram. Nah, yang asli Indonesia itu Catfish. Kalau nggak salah, Catfish. Nah, ini yang asli buatan Indonesia. Ya, Catfish. Ini Indonesia punya ini, ya. Oke. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Ya, karena percakapan tersebut dienkripsi, ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa melihat pembicaraan, dienkripsi. Ya, disandikan, dikodekan. Ya, penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jadi anak-anak yang di bawah belum boleh. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua.
Ya. Jadi harus didampingi orang tua karena memang belum cukup umur ya. Setelah membaca, memahami teks, dapatkah kamu menemukan bermacam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah ini, ya. Alat komunikasi masa kini, ya, kita menyebutnya sebagai apa di sini tadi ya? Aplikasi penyampai pesan, ya. Aplikasi penyampai pesan. Ya. Setelah membaca, dapatkah kamu menemukan bermacam-macam alat komunikasi masa kini? Kalau alatnya sendiri ya, alat komunikasi bisa menggunakan ponsel, ya, kemudian bisa menggunakan tablet, laptop, atau komputer dan komputer. Bahkan televisi sekarang bisa juga dipakai. Ya. Ya. Nah, adapun softwarenya, software yang bisa digunakan, software penyampai pesan, ya, software penyampai pesan atau aplikasi ya penyampai pesan bisa menggunakan bisa Facebook tadi, WhatsApp, ya, bisa Line, kemudian bisa Telegram dan lain-lain, masih banyak. Ya. Jangan lupa Catfish buatan Indonesia. Nah, kalau ada yang buatan Indonesia ini Pak Ali ikut bangga sebagai orang Indonesia. Tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang kamu baca. Alat komunikasi masa kini. Ya, ini akan kita nomori paragraf 1, 2 kalau ada ya. 3, 4. Ya, kita cari di paragraf 1 apa informasi yang bisa kita dapatkan. Ya, di sini paragraf 1. Nah, ini paragraf 1. Ya. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Ya, ini intinya adalah ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat, itu intinya. Ya. Bentar. Lebih enak yang pertama. Lebih masuk yang pertama. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Itu lebih masuk yang pertama. Yang kedua itu lebih ke keterangan ya. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Manusia membutuhkan alat komunikasi, untuk menyampaikan informasi, gitu aja ya. Jadi pesan dan informasi itu mirip. Kata informasi itu sudah mencakup di dalamnya ada pesan. Ya. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Ya. Nah, ini macam-macamnya di sini. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi ya yang mudah digunakan. Ya. Kita cari informasi berikutnya dari paragraf berikutnya. Ya, ini paragraf 1, di sini adalah paragraf 2 ya. Kita cari paragraf 3 sekarang. Paragraf 3.
Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan melalui tertulis suara maupun video. Ya, melalui aplikasi penyampai pesan, melalui aplikasi penyampai pesan, kita bisa berkomunikasi secara melalui dengan tulisan, suara maupun video, ya, gambar, video call gitu ya, kalau video gitu enggak apa-apa deh. Kemudian atau di sini panggilan video ya, daripada nanti salah, di sini saya tulis panggilan video gitu aja, maupun panggilan video. Oke, yang keempat, penggunaan aplikasi penyampai pesan ya memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Ya, penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Oke. Ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tidak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat dan kita tidak dapat menerima perbedaan jika terjadi pertengkaran. Ya, pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan pengetahuan kita. Jangan sampai kita bertengkar di Facebook, YouTube, Twitter, ya, dan macam-macam. Ya. Jadi diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Ya. Diskusikan hal yang akan terjadi. Ya. Jadi di sini ada yang yang boleh kita harus menerima perbedaan ya akibat dari keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis ya. Yang bagus saya centang baik, yang silang buruk ya. Menerima perbedaan baik, menimbulkan perdebatan asal ini. Perdebatan ini asal masih sehat, masih logis, tidak masalah sebenarnya. Jadi ini tidak saya centang atau silang dulu, karena perdebatan itu sebenarnya tidak masalah asal kita punya kedewasaan untuk berargumen. Ya, memecah belah suku jelas buruk. Ya, memecah belah suku jelas buruk, memperkaya wawasan betul. Jadi kita saling memberi informasi, saling menghormati, betul. Memicu pertengkaran, nah ini yang nggak boleh. Berbeda pendapat, tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Ini saya lewati dulu. Belajar memaafkan, betul. Berbagi informasi, oke. Tidak mau bersatu, enggak. Dua ini sengaja enggak saya tandai. Ya, dalam tanda kutip sebenarnya mungkin diharapkan oleh penulisnya ini adalah silang ya. Sebenarnya diharapkan silang, tapi berdebat itu asal keduanya ini asal dilakukan dengan ini ya, akal sehat ya, tidak masalah. Asal dilakukan dengan akal sehat
dengan asal akal sehat ya. Common sense itu tidak masalah. Akal sehat dan norma. Ya. Yang baik tidak masalah. Ya, yang tidak boleh sudah mulai menghina, perpecahan, memburukkan ini ya, karakter tertentu kita sebut sebagai doxing. Nah, itu sudah tidak boleh itu. Berbeda pendapat wajar. Ya. Kita harus belajar untuk bisa menerima pendapat yang berbeda malah. Tuliskan kembali akibat baik, positif dan tidak baik, negatif dari perbedaan sikap setiap orang yang pada keranjang berikut ini. Ya, yang positif yang saya kasih centang ya, yang negatif yang saya kasih silang ya, silakan dimasukkan ke dalam keranjang ya. Nah, untuk amannya di sini disilang saja. Di sini disilang saja. Ya, karena di sini boleh centang asal ya, yang garis ini ya. Ini asal ada keterangannya yang ini. Ada asalnya. Ya. Jadi kalau kita tanpa ini ya, ini secara umum dianggap sebagai hal yang negatif. Oke. Bang Andi dan Aito ya, Bang Andi dan Aito atau dikasih nomor aja ya. Jadi nomor 1 ya, nomor 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9 untuk memudahkan ya. 10, 1 ini menerima perbedaan baik. Ya, 1 oke, masuk keranjang. Yang baik-baik ya. Yang masuk keranjang 4, 5 juga masuk keranjang baik. 4, 5 masuk keranjang baik. Terus kemudian 8, 9 ya, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5. Yang masuk keranjang negatif bisa 2, 3, 6 dan 10. 2, 3, 6, 10. Loh, masih ada lagi enggak? 2, 3, 6, 10, 2, 7, 7. Ya, 7. Nah, ini masuk keranjang buruk. Nah, yang 2 dan 7 ini sekali lagi ini bisa dianggap baik asal ini dilakukan dengan kedewasaan. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawe atau kita biasa menyebutnya gadget. Ya, dalam bahasa Indonesia ini diartikan gawai, gadget. Ya, tulisannya gadget, bacanya gadget. Pada umumnya gawe berbentuk persegi, di sekelilingnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Nah, ini adalah bingkai, ini kelilingnya. Misalnya ini, nah ini adalah kelilingnya. Misalnya ini adalah kelilingnya. Ya, bingkainya. Oke, kita lanjutkan. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang seperti ini. Satuan panjangnya misalnya 1 cm, berarti ke sini 1 cm. 1 cm. Ya. Kita hitung ya, mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Atau boleh kita hitungnya 3 ya, ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ini juga akan menghasilkan 12. Nah,
Ayo berlatih, hitunglah keliling bangun datar di samping. Kita hitung mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cm. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm. Atau lompatnya gini juga boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, bikin lompat. Enak mana sih? Enak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enak gini ya. 1, 2, 3. Ya betul ya. Ini mana jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dilihatnya lebih enak ini. Lebih rapi. Ya, dari mulai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, itu juga bisa. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang terakhir, karena di sini pakai merah, saya pakai hijau aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cm. Kegiatan bersama orang tua, ya, orang tua mengajak siswa berlatih menghitung keliling bangun dalam satuan unit persegi dengan memberi garis berwarna pada lantai rumah jika ada. Ya, sekarang aku bisa berikan tanda centang pada kolom berikut apabila kamu telah menguasainya. Memahami bahwa setiap orang itu berbeda, ya, kita berbeda selera, berbeda suku, bangsa, selera makan kita, selera musik kita itu berbeda. Menentukan keliling bangun datar dengan mengelilinginya ya, dengan mengelilinginya. Ya. Menyelesaikan masalah tentang keliling bangun datar, ya. Kita juga mengetahui cara menjaga keselamatan diri dalam kolam renang, ya, mematuhi rambu-rambu dan mematuhi anjuran dari penjaga. Kalau bisa ya harus ya ada orang dewasa yang menemani, ya. Kemudian mengetahui cara menjaga keselamatan diri di kolam renang, membuat gambar ya sebagai hiasan untuk mempercantik suatu benda, membaca teks informasi tentang teknologi dan perkembangan komunikasi, menyenangkan sekali, ya, meringkas informasi tentang teknologi perkembangan informasi. Untuk subtema 4 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.